Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sini saya akan menerangkan tentang kesehatan ibu dan anak. Ini adalah materi IKM bab ketiga sebagai tambahan materi untuk persiapan PTS. Mohon disimak baik-baik ya. Jadi, apa yang dimaksud dengan kesehatan ibu dan anak? Jadi, yang dimaksud dengan kesehatan ibu dan anak adalah program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, KB atau keluarga berencana, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita, remaja, serta lansia. Jadi, yang menjadi ruang lingkup atau sasaran dari kesehatan ibu dan anak itu ini, semua ini. Dimulai dari ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas itu ibu pasca melahirkan, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi, balita, remaja, sampai lansia. Ini pengertian pertama. Pengertian kedua, ini pengertian yang ada di buku paket, yaitu adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita, serta anak prasekolah. Hampir sama ya sasarannya, pasti tentang ibu dan anak. Lanjut. Tujuan dan prinsip dari KIA. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum secara luas yaitu ingin meningkatkan kemampuan hidup sehat melalui peningkatan derajat kesehatan yang optimal bagi ibu dan keluarganya, serta meningkatnya derajat kesehatan anak untuk menjamin proses tumbuh kembang menuju peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi secara umumnya keinginan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai dari program KIA itu yang jelas ini, meningkatkan derajat kesehatan baik bagi ibu dan bagi anak serta keluarga. Tujuan khususnya, jadi yang ingin dicapai secara khusus, secara mendalam itu yang pertama meningkatnya kemampuan ibu dalam mengatasi kesehatan diri dan keluarganya. Yang kedua, meningkatnya upaya pembinaan kesehatan balita dan anak prasekolah. Yang ketiga, meningkatnya jangkauan pelayanan KIA. Yang keempat, meningkatnya mutu pelayanan KIA. Yang kelima, meningkatnya kemampuan dan peran serta masyarakat dan seluruh anggota keluarga untuk mengatasi masalah KIA. Nah, ini tujuan khusus dan tujuan umum serta prinsip ini ada di buku paket. Prinsipnya apa yang ingin dicapai dalam KIA itu memantapkan dan meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Jadi yang ingin dicapai dari program KIA itu jangkauan dan mutu pelayanannya itu meningkat secara efektif dan efisien. Target KIA lah ini program kesehatan ibu dan anak itu setiap program itu ada yang ingin dicapai targetnya. Nah, targetnya apa saja? Ada banyak, sebagian ini yang saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah 100% ibu hamil mendapat antenatal care. Apa itu antenatal care? Nanti akan dijelaskan di bawah. Terus jadi 100% semua, berarti semua ibu yang hamil yang ada di Indonesia itu mendapat antenatal care. Yang kedua, 90% persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Jadi kalau ada persalinan itu harus ditolong oleh Yankes atau tenaga kesehatan. Nakes. Itu sebanyak 90%. Yang ketiga, 65% cakupan peserta KB aktif. Keempat, KN1 atau kunjungan neonatus atau neonatal 1 itu sebesar 90% dan KN lengkap itu KN1 sampai KN3 itu harus mencapai 85%. Yang kelima, ASI eksklusif sebanyak 80%. Jadi ibu menyusui itu harus memberikan ASI eksklusif. Target yang ingin dicapai dari masyarakat Indonesia itu 80%. Keenam, konsumsi garam beriodium itu sebanyak 90%, imunisasi dasar lengkap 90%, dan masih banyak lagi target yang ingin dicapai oleh pemerintah dari adanya program KIA.
Selanjutnya, pelayanan atau kegiatan apa saja yang ada dalam KIA. Nah, ini ada 4 pelayanan pokok dalam program KIA. Yang pertama, pelayanan antenatal, kedua, pertolongan persalinan, keempat, deteksi dini ibu hamil beresiko, saya ulangi ya, yang pertama antenatal, kedua pertolongan persalinan, ketiga deteksi dini ibu hamil beresiko, yang keempat adalah pelayanan neonatal. Lah, apa itu pelayanan antenatal? Jadi misal ada keluarga kalian yang sedang hamil lah, atau ibu atau saudara kita yang sedang hamil itu kan pasti setiap bulan sekali itu mengunjungi pelayanan kesehatan. Nah, itu yang dimaksud dengan pelayanan antenatal. Jadi pelayanan antenatal adalah pelayanan oleh tenaga kesehatan kepada ibu selama masa kehamilan. Jadi setiap ibu yang datang ke mau puskesmas, mau bidan, mau ke rumah sakit setiap bulan sekalinya itu dimaksud dengan antenatal. Periksa kandungan, nah itu antenatal. Lah, apa saja yang dilakukan saat pelayanan antenatal itu? Yang pertama adalah anamnesis atau wawancara antara ibu dan petugas kesehatan. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Jadi ada timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, ukur status gizi, dan lain-lain. Biasanya ada ukur status gizi ini dengan lila atau lingkar lengan atas. Diukur lengan atas ibu hamil itu nilainya, besarnya atau ukurannya itu berapa. Banyak sedikitnya itu menentukan status gizi ibu hamil tersebut. Terus jadi lingkar lengannya dimeteri lah, ada alatnya. Terus kadang juga ada cek laboratorium. Selain cek fisik, ada cek laboratorium jika dibutuhkan. Yang pertama adalah cek golongan darah, cek HB lah. Ini yang paling sering cek HB karena HB itu menentukan ibu hamil tersebut terkena anemia atau tidak. Kalau perlu cek urin, cek gula darah, serta biasanya ada intervensi. Intervensi itu berupa pengobatan, pemberian obat atau vitamin, atau kadang berupa penyuluhan atau pemberian informasi. Itu yang dilakukan saat pelayanan antenatal. Lah, pelayanan antenatal itu pelaksanaannya berapa kali? Nah, dari pemerintah itu minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada triwulan pertama atau 3 bulan pertama 1 kali, 3 bulan kedua atau triwulan kedua 1 kali, dan triwulan ketiga itu 2 kali. Jadi kalau hamil 9 bulan, 1-3 bulan pertama 1 kali periksa, bulan ke-4 sampai bulan ke-6 1 kali, terus bulan ke-7 sampai bulan ke-9 itu 2 kali periksa, itu minimal. Tapi biasanya untuk seringnya saya lihat itu kalau mampu dan jangkauannya dekat dengan pelayanan kesehatan itu paling enggak 2 minggu sampai 1 bulan sekali kadang ada yang periksa ke pelayanan kesehatan, ke bidan, periksa antenatal ibu hamilnya. Itu yang pertama, antenatal. Yang kedua adalah pertolongan persalinan. Ini kegiatan kedua yang dilakukan dalam KIA, kegiatan pokok. Apa itu pertolongan persalinan? Itu adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten. Jadi persalinan sekarang ini harus dibantu oleh tenaga kesehatan. Nggak boleh lagi ada di dukun bayi. Nah, melahirkan di dukun bayi di desa-desa itu sekarang tidak diperbolehkan, harus minimal ke puskesmas, ke bidan praktek desa pun kadang sekarang katanya udah nggak boleh, minimal ke puskesmas. Nah, apa yang harus diperhatikan saat pertolongan persalinan? Itu yang pertama pencegahan infeksi, yang kedua metode persalinannya harus sesuai standar, yang ketiga rujukan jika tidak dapat ditangani, misal di puskesmas terjadi pendarahan atau komplikasi kebidanan, maka harus dirujuk ke rumah sakit
jika di puskesmas tersebut tidak dapat ditangani atau alatnya kurang. Yang keempat, melakukan IMD saat persalinan. IMD itu apa? Inisiasi menyusu dini. Jadi setelah bayinya lahir, langsung ditempelkan di dada ibunya. Nah, bayinya itu akan melakukan IMD. Dia akan berusaha untuk mencari puting susu ibunya untuk menyusu atau menyerap ASI pertama yang keluar dari ibu. Nah, itu tidak dibantu oleh siapapun, tapi adiknya harus berusaha sendiri. Itu namanya IMD. Nah, IMD itu sekarang sangat penting karena itu akan menjalin keterikatan antara bayi dan ibunya. Terus, ASI pertama yang dikeluarkan saat oleh ibu itu mengandung kolostrum. Itu bagus untuk sistem kekebalan tubuh bayi. Dan ASI itu, kolostrum itu cuma keluar 1 kali setelah melahirkan toh. Yang lainnya nggak ada yang bisa menghasilkan, cuma ibu yang setelah melahirkan dan pertama kali keluar ASI-nya itu mengandung kolostrum, baik untuk kekebalan tubuh bayi. Terus yang kelima, memberikan injeksi vitamin K1 dan salep mata pada bayi. Yang keenam, tenaga kesehatan itu meliputi dokter spesialis, dokter umum ya maksudnya, dan bidan. Dokter spesialis apa? Spesialis kandungan, SPOG. Selanjutnya yang ketiga, itu program deteksi dini ibu hamil beresiko. Apa itu? Ya adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan ibu hamil yang mempunyai faktor resiko dan komplikasi kebidanan. Jadi di dalam program KIA itu ada kegiatan ini, mendeteksi ibu hamil yang mempunyai faktor resiko dan komplikasi kebidanan. Apa saja faktor resiko pada ibu hamil? Itu jika usia ibu hamil itu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Nah, pada rentang usia ini kurang dari 20 atau lebih dari 35 itu ibu hamil itu beresiko untuk mengalami komplikasi kebidanan. Misal bisa keguguran, bisa pendarahan, bisa juga lahir prematur juga bisa, atau jadi komplikasinya bisa ke ibunya juga bisa ke anaknya. Terus yang kedua, faktor resikonya itu jika anaknya lebih dari 4. Nah, ibu hamil yang mempunyai anak lebih dari 4 itu beresiko. Yang selanjutnya itu jika jarak persalinan kurang dari 2 tahun atau lebih dari 10 tahun. Nah, jika jarak persalinannya kurang dari 2 tahun atau lebih dari 10 tahun itu juga masuk ke ibu hamil yang beresiko. Lah, biasanya 3 ini itu merupakan faktor resiko. Selain untuk komplikasi kebidanan juga bisa menjadi faktor resiko dari kanker serviks ya. Jadi faktor resiko kanker serviks itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anaknya, terlalu dekat jarak kelahirannya, itu 4 faktor resiko seorang ibu bisa menderita kanker serviks ya. Terus jika ibu hamil tinggi badannya kurang dari 145 cm itu masuk ke ibu hamil yang beresiko. Biasanya kalau tinggi badannya segini disarankan tidak persalinan normal, tapi persalinan lewat operasi CS, sesar. Terus jika berat badan kurang dari 38 dan lila kurang dari 23,5 cm. Jika kurang dari ini itu biasanya masuk ke golongan status gizi kurang baik atau status gizi kurang dari ibu hamil. Terus jika dalam keluarga ada riwayat diabetes, hipertensi, dan cacat, serta kelainan bentuk tubuh, ini bisa menyebabkan ibu tersebut menjadi faktor resiko ibu untuk mengalami komplikasi kebidanan. Lah, komplikasi kebidanan itu apa? Ya bisa tadi keguguran, pendarahan, bayi lahir prematur, sungsang, dan lain-lain. Terus pelayanan neonatal. Apa yang dimaksud dengan pelayanan neonatal? Itu adalah pelayanan yang digunakan untuk menunjang kesehatan bayi yang baru lahir. Jadi kalau antenatal tadi kepada ibu hamil, tapi kalau neonatal itu untuk bayi yang baru
lahir. Jadi pada pelayanan neonatal ini ada istilah namanya kunjungan neonatus atau kunjungan neonatal sama. Jadi ini kunjungan oleh tenaga kesehatan bisa ke rumah ibu hamil atau kalau melahirkannya di layanan kesehatan ya kunjungan pertama itu pasti di layanan kesehatannya, kunjungan selanjutnya itu di rumah. Itu adalah ada 3 KN. Yang pertama kunjungan KN1 itu pada rentang waktu 6 sampai 48 jam setelah lahir. KN2 3 sampai 7 hari setelah bayi lahir dan KN3 8 sampai 28 hari setelah bayi lahir. Jadi KN ini hanya berlangsung 1 bulan setelah bayi itu lahir. Apa saja yang dilakukan saat KN itu atau saat pelayanan neonatal itu biasanya membantu perawatan tali pusar kalau yang belum lepas tali pusarnya. Terus kadang ada yang membantu ya kadang kalau ibunya yang lahir itu anak pertama belum bisa merawat bayinya, kadang ada yang membantu perawatan bayi juga bisa, membantu menjelaskan tentang KB juga ada. Nah, program lain dalam KIA itu ada imunisasi dasar lengkap ya untuk bayi, dan ada yang untuk ibu juga, terus posyandu, pospindu, KB, penyuluhan, dan lain-lain. Nah, sekarang kita membahas tentang KB atau keluarga berencana. Jadi KB adalah sebuah program pemerintah untuk menekan angka kelahiran dengan cara mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran. Tujuannya apa yang ingin dicapai dari adanya KB itu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Jadi kalau anaknya kalau anaknya terjaga atau terukur jumlah anaknya, angka kelahirannya tidak terlalu tinggi, itu kebutuhan ekonomi dari keluarga tersebut itu juga akan cukup. Jadi kalau ada istilah banyak anak banyak rezeki ya mungkin bisa, tapi kalau terlalu banyak anak tapi tidak kerja ya pasti kebutuhan keluarga tidak bisa tercukupi. Jadi lebih baik mengatur jumlah anak yang ingin dimiliki, karena jumlah anak itu juga mempengaruhi dari kebutuhan keluarga yang harus terpenuhi. Nah, jadi kalau kebutuhan keluarganya terpenuhi, maka akan terbentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Yang kedua, itu tujuannya mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup. Yang ketiga, menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Jadi seperti tadi, kalau anaknya lebih dari 4, itu maka akan beresiko baik untuk ibu juga untuk bayinya. Jadi kalau jumlah anaknya dikurangi, tidak lebih dari 4, cukupnya itu 2, maka akan menurunkan angka kematian, karena biasanya komplikasi kebidanan itu menyebabkan angka kematian meningkat baik pada ibu maupun kepada bayinya. Lah, dalam keluarga berencana, karena untuk menekan angka kelahiran maka dibutuhkan kontrasepsi. Apa itu kontrasepsi? Itu usaha untuk mencegah terjadinya kehamilan. Ada alat-alat kontrasepsi. Jadi alat kontrasepsi itu bisa bersifat sementara ataupun permanen. Ada apa saja? Ini dari buku paket itu ada 4, yaitu alat kontrasepsi metode sederhana, metode kontrasepsi sederhana, metode kontrasepsi hormonal, AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, terus kontab, metode kontrasepsi mantap atau kontab. Nah, itu ada 4 berdasarkan buku paket. Lah, apa saja contohnya metode kontrasepsi sederhana? Yang pertama itu ada yang tanpa alat.
Yang kedua, dengan alat. Yang dimaksud dengan sederhana itu kita tidak perlu bantuan pelayanan kesehatan untuk melakukannya. Bisa dilakukan sendiri di rumah. Yang pertama itu adalah amenorlaktasi. Apa ini amenorlaktasi? Amenorlaktasi adalah menyusui bayinya dengan harapan jika ibu menyusui itu secara eksklusif pada adik bayi, itu akan mencegah terjadinya haid. Amenor itu artinya tidak haid. Jadi jika menyusui ibunya itu maka jika ibu menyusui bayinya, laktasi itu artinya menyusui, maka amenor tidak akan terjadi haid. Jadi dengan ibu memberi ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan itu biasanya akan kebanyakan itu selama 6 bulan tersebut ibu tidak mengalami haid atau amenor gitu. Tapi nggak semua sih, tergantung masing-masing ibu, tergantung hormonnya juga ini. Di haid itu bergantung oleh hormon. Yang kedua adalah coitus interruptus. Coitus interruptus itu mencegah persenggamaan atau mencegah sperma masuk ke dalam serviks untuk bertemu dengan ovum ya. Mencegah persenggamaan atau berhubungan badan antara suami istri, tapi saat akan terjadi ejakulasi atau sperma itu keluar itu terputus, dilepas supaya spermanya tidak masuk ke dalam serviks. Alat reproduksi prianya dilepas supaya spermanya tidak jadi masuk. Spermanya keluarnya di luar vagina. Jadi tentang kesehatan itu mungkin agak ada yang menganggap agak tabu, tapi jangan kalian anggap sesuatu yang seperti ini, reproduksi itu tabu. Kalian menganggapnya ini kita sedang mempelajari, kita sedang belajar ya, jangan dianggap saru. Jadi coitus interruptus itu mencegah terjadinya ejakulasi di dalam vagina. Ejakulasi itu keluarnya sperma. Terus metode kalender. Metode kalender itu dengan menghitung tanggal. Jadi biasanya kalau wanita yang sudah dewasa itu haidnya teratur berapa hari, misal 28 hari, itu bisa dihitung. Dengan metode kalender itu tidak melakukan hubungan suami istri saat masa subur. Itu metode kalender dengan menghitung kalender kesuburan dari ibu. Terus metode lendir serviks. Metode lendir serviks itu dengan mengira-ira. Biasanya saat masa subur itu bagian serviks itu akan aktif mengeluarkan lendir. Lendir ini mungkin kita nganggapnya seperti putihan, tapi bukan keputihan. Kalau keputihan itu warnanya putih, cenderung keruh, tapi kalau lendir serviks itu putih tapi bening. Jadi biasanya saat serviks mengeluarkan lendir itu saat-saat seorang wanita itu dalam masa subur. Jadi kira-kira, karena ini saya nggak di kelas, jadi nggak bisa ngajarin ngitung masa subur ya. Mungkin nanti bisa kalian cari sendiri bagi yang perempuan. Ya bagi laki-laki ya untuk kalau mau cari tahu ya nggak apa-apa, kalau untuk tambahan pengetahuan. Jadi saat serviks itu mengeluarkan lendir itu biasanya tanda-tanda kesuburan. Saat itu maka tidak melakukan hubungan suami istri. Terus dengan metode suhu basal. Suhu basal ini ada alatnya. Biasanya saat subur itu suhunya akan naik. Jadi tidak melakukannya saat suhunya itu naik, suhu tubuhnya. Ada alat ukurnya. Biasanya sekarang ada aplikasinya di HP. Terus metode simptom termal. Metode simptom termal itu metode gabungan antara lendir serviks dan suhu basal badan. Itu yang tanpa alat. Jadi bisa dilakukan oleh ibu dengan bantuan suami sendiri.
Terus yang kedua dengan alat. Nah, itu ada kondom, ada diafragma, ada cup cervix, ada spermisida. Nah, ini contoh-contoh gambarnya. Ini yang pertama adalah kondom, yang kedua adalah ini cervix cup, cup cervix atau cervical cup. Ini bentuknya lebih lancip ya, nyembung ke seperti apa ini ya? Seperti dot bayi. Terus ini diafragma lebih cembung. Kalau cup cervix ujungnya lebih ada membentuknya. Nah, kalau diafragma itu lebih cembung. Lah, terus yang ketiga ini adalah spermisida. Ada yang bentuknya foam atau busa, ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya salep, banyak. Ada yang krim juga, banyak bentuknya, ada yang tablet juga ini. Terus yang bawah ini itu adalah cara pemasangan dari diafragma dan cup cervix. Nah, ini kalau kondom dipasang di laki-laki, di suami, kalau diafragma dan cup cervix itu dipasang di ibunya, dimasukkan untuk menghalang masuknya sperma, dimasukkan ke dalam untuk menutupi serviks. Nah, ini sama toh, ini dimasukkan untuk menutupi serviks. Ini menghalangi masuknya sperma ke dalam ini rahim untuk bertemu dengan ovum. Biasanya spermisida itu juga dilakukan oleh ibu ya. Spermisida itu apa? Itu sperma. Sida itu biasanya membunuh. Jadi ini adalah pembunuh sperma. Biasanya spermisida diberikan bersamaan dengan diafragma. Jadi dioleskan ke diafragmanya sebelum dimasukkan ke dalam serviks ibu. Nah, lanjut. Nah, ini hanya boleh dipakai oleh ibu ya yang sudah menikah. Jangan menikah ya jangan pernah melakukannya. Jangan pernah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, apalagi sampai pakai seperti ini. Terus metode yang kedua, metode kontrasepsi hormonal. Yang pertama ada pil. Pil ya, jadi bentuknya tablet. Mungkin kalian pernah lihat kalau ada ibunya yang punya, itu mengandung hormon kombinasi antara estrogen dan progesteron, atau ada juga yang mengandung hormon progesteron saja. Cara penggunaannya dengan diminum setiap hari, nggak boleh sampai ada yang terlewat harinya. Terus yang kedua, metode injeksi atau suntik, itu metode kontrasepsi hormonal juga yang mengandung sama seperti pil. Ada yang cuma progestin saja atau progesteron saja, ada yang kombinasi antara estrogen dan progesteron. Penggunaannya itu kalau ini harus ke bidan. Kalau pil mungkin bisa dibeli di apotek banyak. Tapi kalau injeksi atau suntik itu harus ke puskesmas, ke bidan, atau ke rumah sakit. Harus dibantu oleh tenaga kesehatan, nggak bisa dilakukan sendiri. Penggunaannya bisa ada yang setiap 3 bulan sekali, itu yang mengandung hormon progestin, dan ada juga yang setiap 1 bulan sekali, itu yang mengandung hormon kombinasi. Yang selanjutnya ada implan atau susuk, yaitu alat kontrasepsi berupa tabung plastik yang fleksibel, yang dimasukkan, isinya hanya progesteron, dimasukkan ke dalam kulit lengan atas. Jadi di lengan atas disusuk atau diimplankan. Disusuk ke artinya dimasuk ke. Penggunaannya itu 3 tahun. Lah, biasanya susuk ini yang paling sering digunakan. Makanya kenapa banyak yang saudara itu jarak usianya 3 tahun. Itu karena mungkin ibunya menggunakan KB susuk. Ini juga harus dibantu oleh tenaga kesehatan. Terus selanjutnya ada metode AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, atau disebutnya IUD atau intrauterine
device. Ini bahasa Inggrisnya, artinya podo wae. Yaitu apa? Adalah alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Jadi dimasukkan ke dalam rahim untuk menutupi saluran tuba falopi supaya telurnya tidak bertemu dengan sperma, ovum tidak bertemu dengan sperma. Nah, ini terbuat dari plastik polietilennya. Ini ada yang dililiti tembaga, ada yang tidak. Ini penggunaannya jelas harus dengan bantuan dokter. Ini biasanya dipasangkan setelah melahirkan. Jadi sekalian setelah lahir daripada, jadi ini masukkannya lewat bawah, lewat vagina, daripada harus penanganan bedah lagi, ya nggak berat sih bedahnya, cuma biasanya harus kan kadang ada wanita yang ibu-ibu yang malu kalau dilihat dokter lah, daripada sakit lagi mending biasanya AKDR ini dipasang bareng setelah melahirkan. Nanti gambarnya ada di bawah contoh AKDR. Ada yang mengandung hormon, ada juga yang tidak mengandung hormon untuk AKDR. Terus yang terakhir kontap atau kontrasepsi mantap. Artinya mantap itu biasanya sifatnya permanen atau semi permanen. Kalau yang tadi yang hormon itu kebanyakan untuk ibu, kalau kontap ini bisa untuk bapak dan juga bisa untuk ibu, terserah mau yang bapaknya atau yang ibunya. Nah, apa itu kontap? Itu metode kontrasepsi yang pada pria itu disebut vasektomi, sedangkan pada wanita itu disebut tubektomi. Sifatnya permanen atau semi permanen. Yang pertama vasektomi, itu adalah metode kontrasepsi dengan pembedahan mini. Jadi dibedah ya, harus karena ini hubungannya dengan organ dalam, maka harus ada pembedahan. Itu untuk memotong, mengikat atau memasang cincin pada saluran pengeluaran sperma, yaitu vas deferens. Jadi kalau dipotong berarti udah nggak bisa disambung. Kalau dipotong itu berarti permanen. Kalau diikat atau dipasang cincin itu biasanya yang semi permanen, bisa dilepas lagi. Kalau dilepas lagi nanti bisa hamil lagi. Itu untuk bapak vasektomi, untuk pria yang diikat vas deferensnya. Kalau tubektomi itu sama dengan vasektomi, tapi yang diikat itu adalah saluran tuba falopi. Nah, saluran tuba falopi ini ada di perempuan untuk mencegah terjadi pertemuan ovum dan sperma atau mencegah pembuahan atau fertilisasi. Lah, gambarnya seperti apa itu ini? Yang pertama ini adalah pil KB. Jumlahnya karena biasanya 28 hari, maka satu strip isinya itu 28. Ini yang putih, yang kuning-kuning itu jumlahnya 21. Ini diminum saat masa tidak haid. Nah, yang biru ini jumlahnya 7. 7 ini diminum selama masa haid. Kenapa jumlahnya 28? Karena siklus normal biasanya itu 28 hari. Tapi karena masing-masing ibu berbeda, biasanya jenis pil KB itu ada 2. Ada yang isinya 28 seperti ini. 21 ini mengandung hormon, yang 3 itu placebo atau tidak mengandung hormon. Ini diminum saat masa haid. Itu kalau yang siklusnya 28 hari. Tapi ada juga pil KB yang cuma mengandung 21. Jadi cuma diminum saat tidak haid saja. Pas haid nggak minum pil. Itu juga ada. Terus yang gambar kedua ini adalah apa ini? Yang tadi bentuknya seperti korek api. Nah, ini adalah susuk, dipasang di lengan atas, dibedah. Jadi disobek dulu, disobek sedikit, terus itu dimasukkan ke dalam jaringan bawah kulit di lemak biasanya. Nah, setelah ini dipasang, biasanya nggak boleh beraktivitas fisik terlalu berat karena ini bisa bergeser atau bisa terjadi pendarahan juga bisa. Terus yang gambar ketiga ini adalah alat kontrasepsi dalam rahim.
atau IUD ini yang tanpa tembaga, ini yang mengandung hormon. Lah yang ini yang dengan tembaga, ada lilitan tembaganya, ini yang tidak mengandung hormon. Lah pasangnya dimasukkan lewat bawah, ini lewat serviks, ada talinya biasanya untuk menarik kalau untuk dilepas. Kalau yang ini ini setiap 3 tahun, kalau ini terserah melepasnya mau kapan. Biasanya kalau IUD, kalau mau program hamil, nah baru dilepas. Nah, yang gambar bawah itu vasektomi dan tubektomi. Yang ini vasektomi, jadi yang ini dipotong atau diikat vas deferensnya. Ini vas deferensnya ya. Kalau yang ini itu adalah tubektomi, diikat atau dipotong, ini tuba falopinya. Sudah habis. Nah, sekian. Bila ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom komentar atau japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.